Shalom Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kasih dan damai sejahtera Yesus Kristus bagi kita semua. Tetaplah percaya dan berharap pada tangan-Nya yang memelihara kita melalui hari-hari yang datang. Informasi penting untuk seminggu ke depan adalah sebagai berikut. Kamis ini, tanggal 21 Mei jam 9, kita akan menyelenggarakan ibadah online untuk memperingati kenaikan Isa Al-Masih, yang mana menandai 40 hari setelah Paskah dan 10 hari menjelang Pentakosta. Mari catat waktunya dan persiapkan diri menerima pesan Tuhan. Dilanjutkan dengan ibadah pendalaman Alkitab pada hari Jumat, tanggal 22 Mei, jam 5:30 sore dengan doa pencurahan Roh Kudus. Ibadah Minggu pagi jam 8:30 dan jam 5 sore melalui streaming serta disiarkan melalui radio Good News FM jam 10 pagi. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Wah, kira-kira Tori mau ngapain ya? Penasaran? Yuk ikuti ibadah nambah online Minggu 17 Mei jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @nambahkc. Bisa juga di Facebook Nambah Kids New. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097 072 071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini, atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai jam 2 siang dan Minggu jam 10 sampai jam 12 siang di kantor Gembala wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja. Rindukan hadiratnya dalam ibadah yang akan segera kita ikuti. Terus semangat dan Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kami berdoa dan berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, diberkati dan dalam perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati dan jiwa kita untuk membawa ucapan syukur yang terbaik karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Memberikan pujian yang tinggi bagi Dia. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha besar, Dia berkuasa dan Dia benteng hidup kita. Mari angkat suaramu dan tinggikan namanya. Haleluya.
bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, yang percaya katakan bersama, Kau angkat sakitku. Oh ya ya, amin Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, Dia baik selamanya. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin Tuhan. Hati kami percaya kepada-Mu. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, oh, 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 oh. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, kami percaya Tuhan, Kau angkat sakitku. Oleh kuasa darah Yesus, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, Kau baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Mari dengan bertepuk tangan serukan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Yes, amin. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Mari angkat suaramu dengan percaya, katakan, Tuhan Yesus, Dia baik, amin. Yes, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi serukan, Tuhan Yesus sangat baik, sangat baik. Yesus ku dahsyat selamanya, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yes Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab bukti karya dan kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu dengan hati yang bersyukur, dengan jiwa yang menyembah, kami mau berkata apapun yang terjadi, Tuhan Yesus Engkau tetap baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus hati kami percaya. Bahkan kami rindu hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
ajaib itu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala
Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sungguh Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan, biar inilah kehidupan kami. Kami mau selalu berseru-seru kepadamu. Kami mau selalu berseru-seru kepada nama Yesus. Karena nama itu yang berkuasa menyelamatkan kami. Hanya di dalam nama Yesus ada perlindungan, ada keselamatan. Tuhan, biar namamu boleh dekat. Bukan hanya di mulut kami, tapi di hati kami Tuhan. Dan hidup kami bergantung sepenuhnya kepada namamu. Berfirmanlah Tuhan, Engkau siapkan kami Roh Kudus. Biar Engkau Roh Kudus yang bekerja di dalam kedalaman hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya dengan satu tiupan sangkakala, trumpet call. Ada saatnya di mana orang Israel disuruh oleh Tuhan di dalam hari-hari raya mereka. Ada satu hari raya yang Tuhan berkata, kamu harus meniup trompet. Itu adalah hari raya pendamaian. Dan kalau kita melihat dari 7 hari raya yang Tuhan berikan, maka kita masih menanti penggenapan dari 3 hari raya terakhir. Yaitu hari raya trompet, hari raya pendamaian, dan hari raya tabernakel. Jadi sebelum kita nanti dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, maka saudara dan saya akan mendengar trompet Tuhan berseru. Hari raya trompet nafiri, dan kemudian nafiri yang berseru itu membawa kita, ayo mari masuk di dalam hari raya pendamaian bersama-sama dengan Tuhan. Nah, begitu pula pada saat ini di dalam Yehezkiel 33 dikatakan, seorang penjaga yang Tuhan tempatkan di atas tembok-tembok untuk menjaga, untuk melihat apakah ada musuh yang akan datang. Maka penjaga itu ketika dia melihat, oh ada bahaya sedang akan datang, maka Tuhan berkata, maka dia harus meniup trompet. Barang siapa yang mendengar seruan nafiri, maka dia harus bersiap-siap. Kalau mereka bersiap-siap, mereka selamat, bagus. Tapi kalau penjaganya tidak meniup trompet, maka kesalahan bukan ada pada orang-orang yang tidak mendengar, tapi yang salah adalah penjaga yang tidak meniup trompet. Saya percaya ketika Tuhan mengirim hamba-hamba Tuhan, maka sebagian daripada tugas yang Tuhan berikan yaitu supaya hamba-hamba Tuhan ini meniupkan trompet peringatan. Alarm berbunyi. Ketika alarm berbunyi maka berarti sesuatu harus dikerjakan. Nah, mari kita baca di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah
yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Di sini Tuhan mengirim nabinya yang bernama Yesaya untuk menegur orang Israel. Bahwa Tuhan Allah kita yang gagah perkasa, dia siap menyelamatkan, dia sanggup menyelamatkan. Tetapi saudara dan saya, umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat dan tinggal diam. Nah, saat-saat ini ketika kita mengalami suatu saat yang belum pernah kita alami sebelumnya, lockdown, memang kita harus diam. Tetapi bukan hanya diam, saudara dan saya harus bertobat. Di dalam pertobatan hati yang berbalik. Dalam bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Masalah-masalah saudara dan saya yang banyak, yang mungkin tidak sanggup kita ubah. Ketika saudara mau diam dan bertobat, Tuhanlah yang akan bekerja. Justru peperangan yang paling berat, yaitu ketika Anda harus diam, berdoa, berjuang di dalam doa-doamu, disitulah peperangan. Itu cara bagaimana kita berperang dengan lutut kita, dengan hati kita. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan ingin menyelamatkan, Tuhan ingin memberi kekuatan, tetapi dikatakan, tetapi orang Israel berkata, aku enggak mau. Kita punya kuda, kita punya teman yang kuat. Yuk kita hubungi teman kita yang kuat supaya bisa menolong kita. Saudara, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tuhan akan bersuara terus melewati hamba-hambanya, nabi-nabinya. Dia akan memanggil kita. Tapi apakah panggilan itu jatuh di tanah yang baik? Pilihan di tangan kita. Apakah saudara mau meresponi? Saudara mau mengambil tindakan? Saya percaya bukan hanya pendosa yang perlu bertobat, tapi bahkan kita, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semua harus bertobat. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat, kita mau buka di dalam kitab Yoel, kita akan melihat bagaimana ada 3 hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, repent, berbalik. Yang kedua, reconnect, terhubung kembali, berkumpul. Dan yang ketiga, rejoice. Janji Tuhan luar biasa. Mari kita buka di dalam kitab Yoel. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dan kita akan lihat, kita akan tinggal di dalam Yoel ini, kita akan lihat dari pasal yang pertama sampai yang kedua. Mari kita bacakan dulu Yoel 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian ayat 13 sampai 15. Yoel 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ayat 13, lilitkanlah kain kabung
Dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah, masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Kita melihat Yoel ini diutus oleh Tuhan untuk berbicara kepada umat Israel. Dan yang pertama dia panggil adalah tua-tua, para pemimpin. Dengar para pemimpin dan kamu semua penduduk negeri. Apakah pernah terjadi sesuatu seperti ini di waktumu atau di waktu ayahmu dulu? Coba saudara pikirkan. Apa yang kita alami saat ini juga sesuatu yang extraordinary. Pernah nggak terjadi dulu seperti ini? Gereja di mana-mana ditutup. Semuanya menjadi sepi. Kota-kota menjadi sepi. Pernah nggak sesuatu seperti ini terjadi? Dan apa yang dialami oleh orang Israel waktu itu di ayat yang keempat dikatakan, ada pasukan belalang yang datang. Bukan hanya satu pasukan tapi 4 pasukan. Saudara, kita juga baru-baru ini melihat satu video di mana belalang-belalang itu datang dengan begitu banyak. Mereka turun kemudian mereka makan apapun yang hijau. Dan ketika mereka pergi semua yang hijau habis. Tapi apa yang dialami oleh orang Israel bukan hanya 1 kali belalang. 4 pasukan belalang datang. Setelah yang pertama masih datang lagi kedua. Sampai yang terakhir dikatakan destroying. Menghabisi, belalangnya sudah menghabisi semuanya. Sehingga yang dikatakan kalau sudah baca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Apa yang terjadi? Semua ladangnya hancur. Pohon anggur habis. Pohon ara rusak. Tidak ada lagi. Saat ini kita belum melihat dampak yang sepenuhnya. Tapi kita akan melihat dampak yang begitu besar akan terjadi di dalam ekonomi. Dan ini yang terjadi dengan orang Israel. Ketika mereka melihat ladang mereka. Ketika orang waktu di zaman pertanian saudara. Orang melihat ladang itu lihat, oh itu makananku 1 tahun. Itu nanti aku bisa makan 1 tahun. Tetapi ketika mereka lihat ladangnya habis. 1 tahun makan apa? Karena itu seruan dari Tuhan yaitu merataplah di ayat yang ke-8. Meratap seperti seorang anak gadis. Meratap untuk pengantin pria. Saudara bayangkan kalau anak gadis kehilangan pengantin pria. Wah, itu patah hati seperti apa saudara? Luar biasa, hancur. Tuhan bilang kamu meratap seperti itu. Dan bahkan di ayat yang ke-9 dikatakan di dalam rumah Tuhan persembahan-persembahan semuanya berhenti. Karena itu panggilan ini juga dilakukan. Dipanggillah imam-imam, pelayan-pelayan, merataplah.
Saudara, ketika saudara lihat ini semua sunyi senyap, ini harus masuk ke dalam hati kita. Apa yang terjadi ini? Di mana-mana seperti ini harus masuk ke dalam hatimu. Apa pesan Tuhan? Dan yang nomor satu, Tuhan mau kita berbalik. Para pemimpin, para pelayan. Dan dikatakan semua pohon di ladang sudah kering. Kesukaan, kegirangan sudah gak ada lagi. Mungkin dulu ketika kita melihat banyak orang bersukaria di restoran, di bar, di klub, tempat entertainment. Sekarang semuanya tutup, sepi. Dan di sini Yoel berseru, biar engkau meratap, biar engkau menangis. Ya, ayat yang ke-14, biar engkau menguduskan, memanggil satu perkumpulan, berpuasa. Karena kenapa? Di ayat yang ke-15, karena hari Tuhan sudah dekat. Hari itu akan datang sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Nah, di sini saya tampilkan bagan yang dibuat oleh Bapak Gembala, Bapak Timotius. Bahwa saat ini kita sudah mendekati hari Tuhan. Karena itu di dalam kasih-Nya Tuhan, Tuhan meniup trompet, ayo siap. Apapun engkau, mungkin kau pikir, oh aku sudah rohani, aku sudah baik, hidupku sudah baik. Sekarang pun engkau tetap harus kembali kepada Tuhan dan bertobat, pertobatan setiap hari. Hari Tuhan itu dikatakan oleh Nabi Yoel, itu akan datang sebagai hari pemusnahan. Wow. Dan kalau saudara baca di ayat-ayat yang selanjutnya, tidak ada lagi makanan, tidak ada kesukaan, tidak ada lagi kegirangan. Bahkan hewan-hewan pun juga menderita. Bukan hanya manusia, hewan. Ketika mereka tidak ada makanan, maka mereka juga menderita. Dan dikatakan di ayat yang ke-19, oh kepadamu Tuhan aku berseru. Aku berseru-seru. Tolong dibacakan, mari kita sekarang lihat di pasal yang kedua. Kita mau baca ayat 1 sampai yang kedua. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ya, kemudian dibaca, kita mau melihat ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan
pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Ya, jadi kita melihat di sini Nabi Yoel menyerukan hari Tuhan itu segera datang. Sungguh hari itu sudah dekat. Bukankah kita sekarang berada jauh lebih dekat kepada hari Tuhan? Dan hari Tuhan itu sangat dahsyat. Di ayat yang ke-11 dikatakan, siapa yang bisa bertahan? Siapa yang bisa bertahan di pada hari Tuhan? Saudara, ini sungguh-sungguh harus kita masukkan ke dalam hati kita. Dan karena itu kalau kita mendengar suara trompet nafiri, maka saudara dan saya harus bersiap-siap. Ketika alarm berbunyi, maka kita harus bersiap-siap. Bagaimana saudara dan saya bersiap-siap? Yaitu dengan pertobatan. Karena tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Without repentance, there is no wholeness. Tidak ada sesuatu kesehatan di dalam tubuh, dalam jiwa, dalam roh kita. Tanpa pertobatan. Nah, di sini kita melihat yang pertama, yaitu bertobat, berbalik. Ketika Tuhan mengirim hambanya untuk berseru-seru, memperingatkan. Maka Tuhan berkata di ayat yang ke-12. Ayat 12 to 12. Bahkan sekarang saat ini juga kembalilah kepadaku. Return to me. Berbaliklah kepadaku. Ayat yang ke-13, sekarang, now, dalam terjemahan lain dikatakan now, return to the Lord your God. Siapapun saudara dan saya, siapapun kita, mungkin kita orang pendosa, mungkin kita orang kudus, tetap siapapun kita, semua kita harus berbalik kepada Tuhan. Kata pertobatan itu dalam Perjanjian Lama sering digambarkan dengan berbalik, putar arah. Saya percaya setelah ini dunia kita pun tidak akan sama lagi. Karena itu sekarang Tuhan memberikan waktu anugerah kepada saudara dan saya. Mari kita jangan mengharapkan, oh kapan kita bisa beraktivitas normal seperti dulu lagi. It will never be the same. Tidak akan pernah sama lagi. Dan di saat-saat ini, di saat jeda, saat pause, saudara dan saya harus putar balik. Kembali dengan segenap hati. Kembali dengan puasa. Bukankah kita sudah diserukan hari-hari ini, mari ayo kita puasa. Sampai hari Pantekosta, mari kita minta kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Kembalilah dengan menangis, kembali dengan berduka. Ada waktu tertawa, ada waktu untuk menangis. Ini waktunya kita kembali dengan berpuasa, dengan menangis. Kalau waktu-waktu ini belum membawa saudara untuk menangis, biarlah saudara minta pertolongan Tuhan. Tuhan,
bicara Tuhan, sadarkan. Dan Tuhan berkata, koyakkan hati bukan pakaian. Zaman dulu ketika mereka berduka, maka salah satu tanda pakaiannya dikoyakkan. Nah sekarang Tuhan ngomong, aku mau hatimu. Karena Tuhan berkata, semua yang di luar, semua yang eksternal, semua yang agamawi, semua yang ritual, Tuhan sedang robek-robek itu semua. Tidak ada lagi. Dulu mungkin kita berpikir, oh aku baik, aku ke gereja. Kita ke gereja, kita lakukan ini, pelayanan ini, itu. Kita kelihatannya baik. Tapi ketika semua itu harus stop. Maka Tuhan letakkan semua ritual, semua agamawi. Untuk kita datang sebagaimana diriku. Mungkin Anda pelayan Tuhan. Oh aku sudah melayani Tuhan, aku sudah menyampaikan firman. Saat ini waktunya kembali. Sungguhkah engkau menjadi pelaku firman? Oh aku seorang pendoa. Sungguhkah Tuhan berkenan kepada hatimu? Nah berbalik ini dikatakan di dalam Yoel. Ini dipanggil, yang dipanggil adalah yang pertama pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Para pemimpin. Saudara saya percaya pertobatan tidak akan terjadi. Kalau engkau mau keluargamu bertobat. Engkau mau gerejamu bertobat. Mulailah dari dirimu sendiri. Revival starts within you. Kita bertobat. Dimulai dari para pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin gereja, pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Dikatakan merataplah, menangis. Karena apa? Sudah gak ada persembahan lagi. Sudah kering. Mungkin kalau sudah berada di tempat-tempat yang sudah, masih punya tabungan, masih ada uang. Mungkin di tempat-tempat lain, mereka yang sudah merasakan bahwa makan aja susah. Dan di saat-saat seperti ini, saudara, Tuhan mau kita tinggalkan roh agamawi. Saudara lihat bagaimana rumah Tuhan sunyi sepi ini yang membuat engkau para pemimpin harus bertobat, meratap dan berbalik kepada Tuhan. Kita perlu sadar di tengah goncangan-goncangan yang terjadi ini, yang saat ini kita alami, baik itu di dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, bahkan sekarang juga di tengah masa seperti ini banyak keluarga-keluarga juga digoncang. Dengan masalah-masalah keluarga, banyak orang yang mentalnya juga digoncang. Mentalnya gak kuat. Banyak orang pengen bunuh diri. Dan di saat-saat goncangan seperti ini, biarlah saudara dan saya bukan hanya, ya udah nih paling sebentar lagi akan berlalu. Justru Tuhan berkata, engkau sadar dan titik sadar. Seperti anak yang terhilang, dia mulai sadar. Kapan saudara? Ketika Roh Kudus menyadarkan. Karena itu kita perlu berseru-seru kepada Tuhan. Ketika kita berbalik, berserulah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Kenapa kita harus berbalik, bertobat? Karena hari Tuhan segera datang. Biar kata-kata firman Tuhan ini masuk, Roh Kudus membawa itu ke dalam hati kita. Karena hari Tuhan sungguh sangat dekat. Dan karena itu sekarang juga kata Tuhan, sekarang. Ketika engkau mendengar, Tuhan minta sekarang. Bukan ya Tuhan, besok ya Tuhan. Sekarang. Bertobat sekarang. Kenapa kita harus bertobat? Dikatakan di ayat yang ke-13. Karena dia
pengasih, Dia maha penyayang, Dia panjang sabar dan melimpah kasih setianya. Walaupun selama ini mungkin kita sudah mendukakan Tuhan, kita melakukan hal-hal yang setiap hari buat Tuhan kecewa. Dan Tuhan berkata, kalau engkau kembali, maka aku akan kembali juga menyayangi kamu. Karena Tuhan maha pengampun. Berapa kali kau kembali, aku akan mengampun. Dan yang kedua, bukan hanya berbalik, tetapi di dalam berbalik ini dikatakan, ayo kumpulkan para pemimpin, para tua-tua. Di ayat yang ke-16, ayo panggil semuanya berkumpul. Nah di saat ini ketika kita berada saat lockdown, kita nggak bisa berkumpul, tetapi kita berkumpul di udara, kita berkumpul di dalam roh. Ketika kita mendengarkan firman online, media sosial, kita berkumpul di dalam roh. Kita berkumpul dengan keluarga kita. Kenapa berbalik ini disambung dengan berkumpul? Saudara kalau baca apa yang terjadi di dalam masa Raja Hizkia dan juga Yosia, ketika lawatan revival terjadi, maka mereka berkumpul. Mereka melakukan pembacaan firman Tuhan, mereka merayakan hari rayanya Tuhan, mereka berkumpul. Ketika saya merenungkan tentang hal ini, pertobatan, saudara, pertobatan itu, saudara perlu support system. Tuhan mau memulihkan tubuhnya. Tuhan bukan cuma mau satu orang, tapi tubuh Kristus. Dari yang tua sampai anak-anak, sampai bayi, semua harus dibawa. Nah di saat ini saudara dikumpulkan dengan keluargamu, mari kita mau melihat bagaimana saudara harus mulai berdoa. Nggak gampang saudara, mungkin anak-anak ada yang nggak mau. Tapi di situ saudara melihat, saudara mau berdoa. Bahkan dikatakan, bahkan pengantin yang baru saja menikah keluar dari kamarnya. Ayo kumpul bersama, bertobat. Apa yang dikatakan di sini? No excuse. Ini sungguh waktu yang penting. Ini sungguh kesempatan yang sangat penting. Apapun yang sedang engkau lakukan, engkau harus tinggalkan, berkumpul. Saudara dan saya, kita harus menarik keluarga kita kembali kepada Tuhan. Bukan hanya keluarga kita, tapi juga keluarga rohani. Dan di tengah-tengah dunia ini kita melihat arus dunia ini begitu deras. Saudara, kalau saudara mau menyeberangi sungai yang deras, saudara seorang diri, wah bahaya. Tapi ketika engkau bersama-sama, engkau saling berpegangan tangan, maka di dalam berkumpul, di dalam kesatuan itu ada satu kekuatan. Arus itu engkau bisa tahan, engkau tidak hanyut. Karena apa? Ada support system yang menahan. Dan karena itu kita perlu bertobat, ini bukan hanya terjadi dalam hati kita. Tapi pertobatan ini harus saling bergandengan tangan. Terjadi pemulihan secara horizontal. Mungkin saat-saat ini di dalam keluargamu engkau mengalami masalah. Kumpul terus di rumah, ada keluarga yang justru senang. Tapi ada juga keluarga yang justru tambah banyak masalah. Tapi di sini kita mau berbalik, berseru-seru, bertobat, Tuhan, tolong Tuhan. Pulihkan keluargaku, pulihkan.
Dan kenapa pemulihan ini, pertobatan harus bersama-sama? Karena Tuhan tidak mau saudara pergi ke surga sendirian. Jangan pergi ke surga sendirian. Tuhan berikan kepada engkau anak-anak itu adalah warisan, inheritance from the Lord. Jadi warisan itu harus kita bawa. Kita harus bagi kehidupan, bagi kesukaan yang Tuhan beri. Dan mengapa pertobatan ini harus dilakukan bersama-sama? Karena ketika saudara berkumpul bersama, maka ada satu kekuatan sinergi. Menyatunya kekuatan sehingga menjadi lebih kuat, lebih kokoh. Yang lemah menanggung yang kuat, menanggung yang lemah. Jadi saudara lihat seperti di gambar itu. Anaknya cuma duduk aja. Yang genjot siapa? Ya orang tuanya. Bayi-bayi Kristen, anak-anak yang masih anak-anak di dalam Tuhan. Mungkin perlu bantuan mereka-mereka yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Ketika engkau berpuasa, apakah engkau berpuasa untuk dirimu sendiri? Apa engkau berpuasa buat orang lain? Buat gereja Tuhan. Buat pemulihan keluarga-keluarga. Dan waktu yang Tuhan berikan ketika Tuhan berkata, sekarang kamu kembali, sekarang. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau sudah baca ayat ini, berarti ada waktu-waktu di mana Tuhan tidak bisa ditemui. Ada waktu di mana Tuhan tidak dekat. Sekarang ini waktu anugerah. Waktu Tuhan bisa ditemui. Dan saudara, Tuhan berkata kepada satu jemaat di dalam kitab Wahyu. Kekuatanmu kecil. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu kecil. Tapi walaupun kekuatanmu kecil, engkau sudah taat. Mungkin kita punya masalah yang besar. Kita merasa aku kecil. Tapi Tuhan berkata, kamu berseru. Cari Tuhan dan berseru-seru. Ini kunci saudara. Semua kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Tapi orang yang berseru-seru, bahkan Daud, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Di padang gurun dia berseru-seru, Tuhan, tolong Tuhan. Dan ini yang saudara dan saya perlu lakukan. Berbalik kepada Tuhan dengan berseru, Tuhan tolong. Oh Tuhan tolong keluargaku, oh Tuhan tolong anakku. Ketika kita berseru-seru, kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, janji Tuhan yang terjadi. Mari kita lihat di dalam pasal 2. Tolong dibacakan ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah,
bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Ya, kemudian ayat 25 sampai yang ke-27. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Jadi ketika Tuhan memanggil saudara dan saya untuk repent, berbalik. Dan bukan hanya berbalik sendiri, tetapi reconnect, berkumpul. Dan yang terakhir Tuhan menjanjikan satu janjinya, rejoice. Ada satu kegirangan, dikatakan jangan takut. Jangan takut engkau tanah, jangan takut binatang-binatang. Bergembiralah. Bergembiralah ayat 23 di dalam Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena Dia yang sudah memberikan hujan awal, maka Dia juga akan memberikan hujan akhir. Dan ini diterangkan di ayat yang ke-28 bahwa hujan awal itu Tuhan sudah mencurahkan Pantekosta. Murid-murid disuruh tunggu dan mereka menerima baptisan roh. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengirimkan hujan akhir. Dikatakan akan terjadi ayat yang ke-28. Aku akan mencurahkan rohku di atas semua manusia. Anak-anakmu akan bernubuat. Orang tua akan mempunyai mimpi. Orang muda akan melihat penglihatan. Atas semua hamba-hambaku aku akan mencurahkan rohku. Saudara, kalau saudara betul-betul berbalik kepada Tuhan, waktu-waktu ini kita betul-betul membawa diri kita menangis, berseru-seru, meratap, maka Tuhan berkata akan ada waktu untuk tertawa, akan ada waktu untuk bergirang kembali. Dan dikatakan Tuhan akan memulihkan kembali, mengembalikan tahun-tahun yang sudah dimakan oleh belalang-belalang. Tuhan kita penebus. Penebus artinya apa? Gak ada yang hilang. Semuanya dikembalikan. Itu janji di dalam Tuhan. Dia yang melakukan dengan ajaib bagimu. Dan engkau akan tahu bahwa aku ada di tengah-tengahmu. Akulah Allahmu dan kamulah umatku. Dan umat yang percaya kepada Tuhan tidak akan mendapat malu. Mari saat ini kita mau berseru-seru kepada Tuhan. Kita mau mendengar suara trompet Tuhan. Yesus padamu ku berseru. Kita dengar suara alarm yang Tuhan serukan. Dan kita mau berkata, yes Lord, aku mau berbalik Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku,
Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku Dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, Penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu Sepanjang umur hidupku. terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Biar saat ini kita mau sadar pilihan di tangan saudara. Ketika Tuhan sudah berseru-seru, Tuhan sudah mengumandangkan nafiri. Tuhan berkata, kembalilah anakku, kembali. Mari kita sadar, jalan pilihan hanya dua. Entahkah kita kembali kepada Tuhan, meletakkan semua agamawi kita, datang kepada Tuhan dengan siapa engkau sesungguhnya, atau engkau jalan pilihan yang kedua, mengikuti dunia, menghabiskan waktumu dengan hal-hal yang sia-sia, yang akhirnya akan menyeret engkau di dalam
kebinasaan. Tuhan berkata sekarang, kalau engkau bertobat sekarang, waktu ketika Tuhan bisa ditemui sekarang, waktu selama Tuhan dekat sekarang. Do not wait, jangan tunggu. You may not have another time. Mungkin kau tidak akan punya kesempatan lagi. Sekarang kembalilah kepada Tuhan. Tuhan berkata merataplah, menangis, berseru. Biasa kau berseru, Yesus. Tolong kami Tuhan. Penolong kami, Yesus. Berseru bagi keluargamu, berseru bagi anak-anakmu. Karanda kalawaya rate kere bele 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 kere malabaya rato. Tuhan, kami saat ini mau menyatukan roh dan jiwa kami. Kami mau mengumpulkan keluarga kami. Kami mau berkumpul bersama-sama. Biar waktu-waktu ini Tuhan, ketika kami berkumpul di dalam roh kami, di dalam penyembahan kami, kami membawa seluruh hidup kami. Kami berkata, Tuhan tolong, aku mau kembali. Dan Tuhan berkata, kembalilah anakku. Kembalilah, biar hati anak-anak berbalik kembali kepada Bapa. Dan hati Bapa berbalik kembali kepada anak-anak. Supaya Tuhan tidak memusnahkan bumi. Shikirata kaya rapatuk. Kembali. Saat ini Tuhan, kami memanggil Tuhan. Biar mereka yang jauh daripada Tuhan, anak-anak yang sudah terhilang, kami panggil kembali. Kembali kepada kasih Bapa. Bapa siap. Bapa merindukan. Dan kami minta biar saat ini Roh Kudus, Engkau saja yang menyadarkan. Karena hanya Roh Kudus yang mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dalam di dalam hati kami. Biar Engkau sadarkan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk berlari kembali kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami rindu, kami percaya ketika kami mencari Engkau. Kau berkata, mintalah hujan akhir. Karena itu saat ini Tuhan, kami minta curahkan hujan akhir-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan, kami haus, kami lapar akan curahan Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Yes Lord. Terima kasih Tuhan.
Karena Engkau kota benteng kami. Pemulihan, penebusan, Amin. kemenangan Amin. Engkau sudah kerjakan bagi Amin. kami. Biar gerejamu boleh berdiri teguh di tengah arus dunia. Dan kami menjadi terang bagi dunia di sekeliling kami. Dan kiranya Engkau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau. Dan Dia melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan Engkau karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. Strong in battle, strong in mercy, the Lion and the Lamb. Your forgiveness knows no boundaries, just lifted in your hand. Jesus Christ, the rock on which I stand. Jesus Christ, the rock on which I stand. Jesus Christ, the rock on which I stand.